Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizal Putrahman dari kelas C. Nah guys, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah inspirational dengan tema kegagalan adalah guru terbaik. Saya ingin bertanya kepada semua penonton, pernah gak sih kalian sudah belajar semalaman mempersiapkan presentasi dengan maksimal atau berusaha sekuat tenaga untuk mencapai sesuatu, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan? Rasanya pasti kecewa, malu, bahkan mungkin sampai berpikir kalau kita tidak cukup pintar. Padahal, seperti yang pernah dikatakan oleh Nelson Mandela, I never lose, I either win or learn. Artinya, kita sebenarnya tidak pernah benar-benar kalah. Kita hanya menang atau belajar. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman melihat bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari proses menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya ingin berbagi sedikit pengalaman pribadi saya. Saya pernah mengikuti sebuah ujian dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi. Saya merasa sudah belajar dengan cukup lama dan yakin hasilnya akan memuaskan. Namun ketika nilainya diumumkan, ternyata hasilnya jauh dari harapan. Awalnya, saya menyalahkan dosennya. Saya merasa soalnya terlalu sangat sulit. Bahkan, saya berpikir bahwa saya hanya sedang tidak beruntung saja. Tetapi setelah saya renungkan sendiri, saya menyadari bahwa masalahnya bukan pada dosen ataupun soal ujiannya. Masalahnya ada pada diri saya sendiri. Saya terlalu sering menunda belajar dan lebih banyak menghabiskan waktu bermain media sosial dibanding membuka materi kuliah. Nah, sejak saat itulah saya memahami kutipan dari John C. Maxwell dalam bukunya Sometimes You Win, Sometimes You Learn. Beliau mengatakan sometimes you win, sometimes you learn, yang artinya setiap kegagalan sebenarnya adalah kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Nah, sejak saat itu saya mulai mengubah kebiasaan saya sedikit demi sedikit, dan perlahan-lahan hasil yang saya dapatkan pun menjadi lebih baik. Failure give you feedback. Nah, kegagalan sebenarnya memberikan kita umpan balik tentang apa yang harus diperbaiki. Misalnya, jika kita gagal dalam ujian, mungkin ada materi yang belum benar-benar kita pahami. Jika kita gagal saat presentasi, mungkin kemampuan komunikasi kita masih perlu dilatih. Hal ini sejalan dengan teori growth mindset yang dikemukakan oleh Dr. Carol S. Dweck, seorang profesor psikologi dari Stanford University. Dalam bukunya Mindset, The New Psychology of Success tahun 2006, beliau menjelaskan bahwa orang yang menganggap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar akan berkembang lebih cepat dibandingkan orang yang takut mencoba karena takut gagal. So, jangan takut gagal. Takutlah ketika kita berhenti belajar. Success need consistency, not perfection. Di media sosial, kita sering melihat orang lain yang tampak sukses. Ada yang harus tepat waktu, memiliki IPK yang tinggi, atau berhasil magang di perusahaan besar. Namun, kita jarang melihat perjuangan dan kegagalan yang mereka lalui sebelum mencapai keberhasilan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat James Clear, penulis buku Atomic Habits tahun 2018. Nah, beliau sendiri mengatakan, you do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your system, yang artinya keberhasilan bukan ditentukan oleh tujuan yang besar, tetapi oleh kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten setiap hari. So, kesuksesan bukan menjadi sempurna, melainkan tentang harus memperbaiki diri dan tetap bangkit setiap kali mengalami kegagalan. Your comfort zone won't change your life. Sebagai mahasiswa, seringkali kita takut mencoba hal-hal baru, takut presentasi di depan kelas, takut mengikuti organisasi, takut ikut lomba, atau bahkan takut melamar magang. Akibatnya, kita tetap memilih berada di zona nyaman. Padahal, seperti yang dikatakan oleh Thomas Alva Edison, seorang penemu yang berhasil menciptakan lampu pijar setelah ribuan percobaan. Beliau mengatakan, I have not failed,
I've just found 10,000 ways that won't work. Kutipan ini mengajarkan bahwa setiap kegagalan bukanlah akhir, melainkan proses untuk menemukan cara yang benar. Jika kita tidak berani keluar dari zona nyaman, maka kita juga tidak akan berkembang. Karena sesungguhnya perubahan besar selalu dimulai dari keberanian. Ambil selangkah pertama. Sebagai penutup, saya ingin mengutip perkataan dari Winston Churchill yang berkata, "Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts." Yang artinya, keberhasilan bukanlah akhir, kegagalan juga bukanlah akhir. Yang terpenting adalah keberanian untuk terus melangkah. Oleh karena itu, mulai hari ini, mari kita berhenti takut terhadap kegagalan. Beranilah mencoba, beranilah mengambil kesempatan, beranilah keluar dari zona nyaman, karena setiap kegagalan membawa kita satu langkah dekat menuju keberhasilan. Saya juga ingin menutup video ini dengan kembali mengingat kutipan dari Nelson Mandela yang berkata, "I never lose, I either win or learn." Semoga setelah menonton video ini, kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai sesuatu yang harus ditakuti, tapi sebagai guru terbaik yang membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi masa depan. Terima kasih telah menonton. Saya Afrizal Faturrahman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.